Itulah sebenarnya kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah tentang bisa baca? Bisa, Pak. Bisa. Jadi judul materi kita pada hari ini adalah meneladani jejak ulama Indonesia yang mulia. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, kita membahas dulu tentang apa itu meneladani. Siapa yang tahu ini apa kata lain daripada meneladani? Meniru, Pak. Meniru. Contoh, Pak. Contoh. Meniru contoh sih sama, Pak. Ya, meniru atau apa lagi? Hah? Mungkin cuma itu ya. Mengadopsi, Pak. Mengadopsi. Mengadopsi. Apa namanya dia? Dia masih Meneladani, meniru, mencontoh, mengadopsi. Jadi itu sama saja kan. Berarti meneladani atau mencontoh jejak ulama Indonesia yang mulia. Terus jejak kan dari jejak kaki, Langkah, Pak. langkah, jejak berjalan, Pak, berjalan. perjalanan. Oke. Maksudnya jejak daripada ulama Indonesia, maksudnya jejaknya maksudnya perbuatannya yang baik-baik yang ditinggalkannya sebelum dia wafat kan. Jadi hah? Bukan jejak kakinya, maksudnya jejak perbuatannya yang dia lakukan selama dia masih hidup. Jadi kalau ulama itu apa? Orang yang Orang yang berilmu, Pak. memiliki agama yang tinggi, Pak. Orang yang berilmu. Oke. Apa lagi? Orang yang Memiliki ilmu agama yang tinggi, Pak. jadi banyak sekali cakupan tentang ulama, baik dia orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Intinya ulama adalah orang yang alim, yang bisa dipercaya. Misalnya, ayo kan. Oke, nanti semua. Jadi orang ulama ini dia tidak hanya menyampaikan ilmu saja. Jadi ulama juga berperan di bidang politik. Misalnya saja ada yang kenal sama presiden, wakil presiden kita yang kedua, Tahu, Pak Malik. ada Malik kan. Ada Malik. Jadi beliau juga termasuk salah satu tokoh kan. Dia mantap juga di bidang politik. Misalnya dulu dia pernah berada di sebuah ruangan di mana dari berbagai negara di situ ada pejabat-pejabatnya kan. Jadi waktu itu hutang Indonesia sangat banyak. Hutang Indonesia sangat banyak. Jadi keluarlah istilahnya Untuk melunasi untuk melunasi hutangnya, berbicara yang namanya Adam Malik. Jadi dia berpolitik, dia menggunakan namanya ilmu mantik. Jadi katanya siapa?
kata Malik, Oh. kan? Jadi orang semua di sini sudah panik ini orang Indonesia kan, sudah panik semua ini. Jadi dia berpikir untuk solusi daripada melunasi hutang-hutang Indonesia yang begitu banyak ini. Kalau tidak dilunasi, Indonesia ini akan berpihak ke luar, ke negara lain, berpindah maksudnya kan. Jadi dia berpikir bagaimana ya caranya. Angkatlah tangan diri saya yang berbicara. Jadi saya berbicara katanya. Saya akan melunasi hutang Indonesia dengan 1 jam. Ditekanlah semua, ditandatangan, ditekan sama pejabat-pejabat dari negara-negara lain kan, bahwasanya hutang Indonesia akan lunas dengan 1 jam. Jadi ditunggu selama 1 jam. Singkat waktu, habis 1 jam. Tapi tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ada reaksi apa-apa. Lalu, komenlah pejabat-pejabat dari luar negeri ini kan. Kalau bahasa Mandarinnya, lunas aja lu mau utang Indonesia, lunas pak. Jadi, buka arah mana macam ini. Misalnya ini baterainya, dikasih sama pemerintah Amerika, jarumnya sama Inggris, pokoknya semua lah kan yang dijamin juga. Jadi bingung lah orang kan, bingung lah. Jadi ditanyalah pengacara, berbicaralah siapa, si Manik. Ya. Oke, utang Indonesia lunas sekarang. Masa menjadi kok bisa gitu? Kenapa bisa gitu bang? Jadi, nah, tapi kan tadi bicaranya, saya bilang utang Indonesia lunas dengan 1 jam. Jadi ditanyalah pengacara. Jadi berpikir pengacara ini, yang pasti katanya. Jadi disitulah peran ulama ini. Dia tidak hanya berperan di agama saja, juga berperan di politik. Ada yang tahu Bang Al-Malik? Enggak pak. Tahu Pak, tapi sebenarnya Pak, beliau itu adalah wakil presiden kita yang ketiga Pak. Iya. Ini Bapak tadi khilafkan Pak. Kalau yang kedua itu namanya itu Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Jadi ulama Indonesia Yang banyak itu jadinya Pak. Jadi di Indonesia ini tidak lepas daripada yang banyak ulama. Bahkan sampai kita merdeka saja di tahun 1945, kita tidak terlepas daripada yang namanya ulama. Jadi banyak sekali nama yang dapat kita sodorkan menjadi teringat tentang jejak mereka dalam memerdekakan Indonesia. Di antaranya mungkin kita sudah kenal. Anda semua sudah pernah mendengar yang namanya Ibn Yaqin. Enggak pak. Ibn Yaqin. Pernah Enggak, Pak. pak. Tapi enggak. Tidak pernah bersuara Pak. Iya. Ya, dengan bapak juga nggak pernah kenal. Pahlawan yang berasal dari Aceh Pak. Iya, dia berasal dari Aceh. Dia juga termasuk pelopor daripada salah satu yang memerdekakan Indonesia ini. Agar kita bisa belajar seperti ini tentram damai. Selanjutnya Pangeran Antasari. Kenal kan? Kenal Pak, yang ada di duit 2000 Pak. Ya, pas. Pangeran Diponegoro. Benar pak. Tapi kali ini yang kita bahas bukan seputar undang-undang itu. Yang kita bahas adalah rasio. Ada pak. Masih. Pertama, mungkin bisa dilihat di buku paket. Sudah Pak.
Abu Abdul Muhti Nawawi Al-Tanari. Al-Bantani. Abu Abdul Muhti Nawawi Al-Tanari. Dikatakan Al-Tanari karena dia lahir di Tanari. Dia lahir di Tanari. Dia lahir di Tanari. Gimana itu, Pak? Di Tanari itu ya Pak, Bantani kan Banten. Banten serang Banten. Daerah Banten dan serang. Itu Tanari. Pada tahun 1815. Ada yang sudah lahir tahun sini. Iya, Pak. Semuanya, Pak. Foto saya. Jadi beliau lahir dari tahun 1815 sampai 1897. Jadi usianya sekitar 84 tahun. 84 tahun. Berarti dua kali. Jadi Imam Nawawi ini dia menghadiri majelis-majelis ilmu khususnya di Masjidil Haram. Hingga telah dilihat di dalam ilmu oleh Imam Masjid Utama tersebut yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sepertinya kalian ini sudah tidak fokus lagi ya? Main game, Pak. Iya, mungkin kita main game aja. Ya, Pak, main game. Oke. Hitung satu. Satu. Dua. Sampai berapa, Pak? Berapa dulu? Sampai 3. Tuh. 4, 5. 5. Oke. Jadi di sini kita main presiden. Yeay. Oke. Oh, siapa yang berani main itu? Ini, Pak. Ini Pak Anda. jadi Indonesia dan presiden. Ambil posisi. Amin, amin, Aku akhirnya. amin. Oh enggak, lagi agama aku. Ganti berubah ya. Aku nggak ngerti apa, Pak. Tanya dulu. Dengarkan dulu, cowok. Oke. Kita rocker aja. 1. 1, Tuh. 2, 3. 4. Oke, berarti nanti gini ya. Pakai hukum. Kan dia presidennya. Ya. Jadi yang salah apa kita buat hukumannya nanti? Nyanyi lah, Nyanyi Pak. atau pantun? Nyanyi, Pak. Menyanyi aja Pak, menyanyi. Bebas ya. Nyanyi, Pak. Jadi ingat nomor. Kalau dia bilang nanti presiden 1, 2, 3, gitu kan? Pokoknya nanti Kau yang bilang, Ah. misalnya aku bilang gini, presiden 2, siapa 2 itu? Terus dia bilang presiden Oh, di 4. jangan presiden lagi. Misalnya kan Oh, Oh, berarti nah bapaknya ini loh. presidennya. nomor kamu kan 2. Ya. Misalnya 2, kamu 4. 2, 4 gitu kan? Oh, di OP. 4, 1 gitu. Di OP. Iya. Nanti yang salah bilang kita Baru kalau ke presiden bisa ya? Boleh, Bisa. boleh. Dia berapa? Dua Misalnya Dua kamu presiden. Dua presiden. Nah, itu aman. Oke. Main presiden-presidenannya Pak. Bisa? Gimana? Bisa. Oke. Iya, apa dia sudah tidak fokus lagi belajar. Tidak ada mudah yang tidak fokus. Oke? Kita mulai saja. Oke, Pak. Kita mulai saja. Iya. Mulai Pak. Setelah ini baru kita kelompok ya. Iya, Pak. Bisa lebih fresh lagi otaknya. Iya betul sekali Pak. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ada Bapak Presiden. Presiden 2. 2, 3, 4. 4. Salah, salah. Kamu bilang dulu. Ini bilang dulu. Baru berapa tadi? Aku 2. 3. Tanya dia apa nomormu, oke? Oke, kali ini kita apa lah? Kita coba kan? Ya. Misalnya gini, presiden 3, 2, 1, 3 presiden. Udah, Bapak. Ke Bapak bisa. Jangan, lah kan nggak ikut. Bisa kita mulai?
Bisa Kina? Siapa? Presiden. Presiden 1. 1, 2. 2, 4. 4-2. Telak. Apa kita di dinding, Cok? Ya, Oma. Makanya fokus. Ini dilatih. Aku mau nyanyi, Cok. Bisa tidak di dinding. Jangan malu. Diri kau. Berdiri aja, Pak. Mau nyanyi? Berdiri ya. Nyanyi aja, mending nyanyi. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Apa deh, Pak? Mantul. Tidak diri. Oke, bisa kita mulai? Presiden? Oh, berdiri. Oh, berdiri. Presiden 1. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4. 4-1. 1 presiden. Presiden 2. 2 presiden. Presiden 3. Ayo. Jangan. Menyanyi, Pak. Jadi. Gimana, Pak? Tangan di atas. Ayo. Belum mulai udah tangan di atas saja. Tuh. Cicak. Pak, bisa lah, Pak. Masalah gelas semua. Bisa aja. Boleh. Apa? Lagu yang mulai suku lah, Pak. Iya, lagu panggoi, Pak. Ya kan, Pak Presiden. Boleh tuh. Kalau lagi Pak sering itu Pak apa? Kalau TikTok, Pak. Jangan sini. Buat dulu lagu cis. Lagu yang formal. Ya lagu wajib, lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila aja. Pancasila. Yang didukung saya, Pak. Pak. Ayo maju, maju. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Lalu. Presidennya, Pak. Menjadi presiden, Pak. Tikus kecil. Woi. 3, 2, 1. Jadi yang pertama kali namanya siapa? Abu Al-Muti Nawawi Al-Tanuri Al-Bantani. Apa tadi dikatakan Al-Tanuri? Karena lahirnya di situ, Pak. Ya. Karena di desa Tanuri, tepatnya di Banten. Banten. Al-Bantani. Banten itu berada di pulau apa itu? Jawa. Jawa. Cirebon. Beliau itu lahir tadi tahun berapa? 1819 sampai 1897. Umurnya tadi 84. Jadi teladan yang dapat kita contoh daripada beliau itu pernah mengajar di apa ya, di Masjidil Haram. Mekah, Pak. Ya. Jadi beliau pernah mengajar di sana. Dan karya-karya beliau banyak sekali, di antaranya Sulam Al-Munajah Syarah Safinah Al-Salah. Terus Maraqi Al-Ubaydah Syarah Matan Bidayatul Hidayah. Bukan. Bida itu hidayah. Hidayatul Hidayah. Selanjutnya
Ada lagi yang kedua, Syekh Yusuf Abu Hasim Tajul Al-Wati Al-Makassari. Makassar. Kenapa dikatakan Al-Makassari? Karena dia berasal dari Makassar, Pak. Beliau dari Makassar. misalnya Ananda. Ananda orang mana? Semangat. Simambati. Namanya Mati. Oh jangan. Ahmad Zunaidi Al-Simambati Al-Mandi. Anjay. Beliau lahir di Simambat tahun 2000 berapa? 3 Pak. 2003. Misalnya 2003 sampai belum diketahui kan? Ya, belum mau pertama. Kayak doakan mati aja bapak ini bang. Iya. Itu contoh itu. Oh iya bang. Sekali Pak namanya. Nama siapa? Berarti Iya Pak. Eh, Kalau saya, saya Pak. Pak, kalau saya Amin. Misalnya siapa namanya? Nurul Mawaddah Pak. Nurul Mawaddah Orang mana? Namanya Pak. Maningande. Alfanya bunga dijahit. Maningande. Palembang. Iya Pak. Mandili. Pokoknya Al-Mandili jangan tinggal. Mandili. Apa itu Mandili? Apa itu? Mandailing. Kenapa disingkat gitu Pak? Enggak. Oh, apa? Oh. Pokoknya itulah sebutannya. Menisbatkan sama daerah. Sebabkan dia. Kan? Nama kerajaannya. Nama kerajaan Pak. Bukan daerah. Oh, Daerah. iya. Tapi kan kalau Khotam Quran kan ada itu nama kerajaannya Lobe. Nah, Oh, Lobe iya, kan iya. itu nama beda kerajaan. lagi. Itu namanya misalnya Pak, Lebih bukan harum. mana ini? Kalau lagu saya Pak. Iya, kalau tafsir gimana itu Pak? tafsir ya. Iya, tafsir. Peningkatan lagi ya. Iya. Al-Parang Silimpani. Keren Pak. Tafsili. Pas, Tafsir. pas kan Ustaz? Kalau tafsir ini men. Natap sih. Pas Ustaz kan? Pas. Lagu saya Pak, gimana? Al-Busri. Tafsili. Enggak pak, kalau saya itu udah ada kin pak. Lagu Al-Labuhani. Al-Muhani. Al-Labuhani. As-Sumuti. Masya Allah. Satu. Oke, baiklah di sini Bapak akan memberikan quiz. Soalnya, enggak. Quiz ya. Jadi nanti Bapak tanya, tangannya diangkat ya. Kan quiz ya. Quiz ya. Kaki nggak boleh pak. Tapi Kalau nggak boleh bisa satu boleh. ya. Kalau bisa silakan. Nggak sopan lah Pak ngangkat-ngangkat kaki. Makanya Bapaknya kayak mana sih? Gini loh. Sebenarnya enggak ada yang lain. Oke, jadi angkat tangan ya. Nanti Dapat Bapak hadiah kan pak kalau dapat kan pak. Nanti Bapak kasih Bapak pisang. Anjay. Pisang mulai. Bapak itu punya kebun pisang luas, Iya, banyak. 2 hektar. Di Perhoda. Ya Allah, pisau. Tuh. Baiklah, quiznya tadi ini ya. Bentar ya. Bentar ya, bisa kan? Bisa, Pak. Ya, minum adalah hal yang paling Menjengkelkan. Membosankan. Menjengkelkan. Menjengkelkan, Si membosankan. orangnya nggak jelas pasti. Oh, makanya jangan minum yang tidak pasti. Pasti. Kayaknya bapak berpengalaman nih. Sebagai pengalaman cuma dikasih tahu kawan. Kayaknya murid-murid Bapak ini korban-korban percintaan ini satu-satu. Jangan bercinta kalau masih sekolah. Ya, Pak, boleh nanya? Silahkan. Bapak dagang. Bapak. Mak. tuh. Jadi pertanyaannya, tadi kan Bapak bilang ada sesuatu yang harus kita teladani daripada sifatnya Imam apa tadi namanya? Abu Abdul Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Bantani. Dia mau apa itu teladan yang harus kita ikuti? Tadi. Belum Bapak kasih tahu Pak. Udah tadi. Udah. Apa? Apa tadi? Ya, Apa tangan? pak. Nah, Jadi silakan. ya pas kita teladani dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini ialah kan beliau kan pak seorang guru besar di Masjidil Haram, sehingga juga beliau digelari Sayyidul Hijaz, yaitu gurunya di Jazirah Arab sekitar Makkah, Madinah dan juga ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan beliau ini Mbak juga banyak salah satu karya yang lumayan banyak Ya. yang telah dituliskan dan dikarang oleh
Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan murid-muridnya juga banyak, dan salah satunya juga ada yang dari kita, dari Mandiling ini, dan ada juga dari Minangkabau, Padang. Dan yang patut kita teladani adalah semangat beliau di dalam menuntut ilmu agama khususnya, di mana beliau sangat semangat baik menuntut ilmunya dan juga mengajarkan ilmu itu. Nah, itu yang mungkin dapat harus kita teladani, sifat dan sikap beliau, semangat beliau menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu itu, Pak. Oke, terima kasih. Nanti bisa menjadi juga. Aplis Pak, aplis. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi Syekh Abdul Muhti Nawawi Al-Bantani lahir tahun berapa? 1881. Tepat. 1818 Pak. Kurang tepat. 1814. Sedikit lagi, kurang tepat. Ujungnya Pak, ujungnya Pak. 18 ujungnya kan? Enggak, awalnya itu 1800. 15. Oh, 15. Dapat satu lagi loh, Pak. Dikit lagi dapat sisa. Ya, habis. Sedikit lagi gini dia pesan coklat. Bisa. Kurang ajar. Pertanyaan ketiga. Tadi kan lahirnya kan tahun 18. Nanti 19. Wafatnya 84 Pak. kurang tepat. 1890. 890 93. kurang tepat. 1, Kurang tepat. 2, 3. 8. 98. Sedikit lagi. 7. Bisa menjadi juga. Buatan coklat. Ajar sih ya. Bisa coklat lumer. Ya, terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini kantin. Pertanyaan terakhir ini nanti kalau dapat bisa 1.000. Jadi yang ini ya, yang ini. Iya Pak. Oke. 80. Jadi ini hariannya bisa 1.000. Jadi umur Bilal tadi berapa? 84. Ini sudah. Nama saya Bisa dibeli bro. Cut. Oke. Jadi anda semua, sebelum Bapak membacakan kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada Pak. Tidak ada ya. Berarti Bapak langsung membacakan kesimpulan saya. Jadi kesimpulannya, Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, gelarnya Sayyidul Hijaz di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji dan ditelaah sampai sekarang. Selanjutnya jejak dakwah Syekh Yusuf Tajul Al-Wati dimulai dari Goa, di mana Goa ini daerah Sulawesi Selatan, tadi di Makassar kan? Lalu diasingkan ke Sri Lanka, Asia Selatan, dekat India di Afrika Selatan. Jadi dari anda sekalian, apakah ada yang memberi kesimpulan mungkin pada materi kita pada hari ini? Anda? Saya Pak. Silakan menambahkan. Dari kesimpulan kita pada hari ini meneladani jejak ulama Indonesia yang mendunia. Kita sebagai penerus generasi muda harus mengikuti dan meneladani jejak ulama ini. Dan tidak lupa akan dengan karya-karyanya. Cukup sekian Pak. Terima kasih kepada karena perlu kita meneladani daripada sikap-sikap ulama-ulama kita ini kan, seperti tadi contohnya Syekh Abu Abdul Al-Muhti ini, dia kan
seorang pejuang ilmu, di mana dia bisa mengajar di Masjidil Haram di Madinah, dan juga ada namanya tadi Syekh Yusuf Abu Muhsin tadi Khulwati Al-Muqassari. Jadi teladan yang dapat kita ambil daripada beliau memiliki ketekunan, penjelajahan dan ikhtiar dalam menuntut ilmu. Jadi dibandingkan dengan kita yang sekarang ini, sepertinya tidak ada sedikit pun Tanda-tanda menjadi ulama, Pak. bukan itu, maksudnya jauh lah di bawahnya kan kalau kita sekarang ini. Padahal akses untuk mendapatkan ilmu itu sekarang mudah, bahkan guru ajar sekarang bisa berilmu ya. Jadi beliau ini Syekh Yusuf tadi mempelajari ilmu sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Timur Tengah itu Arab ke sana, Arab sana kan. Pas Ustaz kan? Ya Pak. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Ada lain